Oke. Jadi proses pencarian pola data mining itu sebenarnya digunakan untuk pencarian pengetahuan dari dalam data dalam jumlah besar ya. Biasanya menggunakan pola statistik dan teknik matematika. Jadi ketika pembuatan pola ini, ketika digunakan pola ini, jadi data mining itu tidak berdiri sendiri, akan tetapi dia berjalan seiring dengan disiplin ilmu lain. Contohnya adalah ilmu statistik, artificial intelligence, dan machine learning. Ya. Jadi itu contohnya. Jadi, jika digunakan suatu pola, dikatakan menarik, pola tersebut tidak sepele sebenarnya. Akan tetapi dia merupakan datanya itu adalah data rumit biasanya ya. Polanya itu adalah pola yang rumit. Dan itu biasanya juga tidak diketahui sebelumnya. Dan kenapa dibuat suatu pola itu? Karena nanti akan muncul sebuah pola yang mempunyai knowledge atau basis pengetahuan. Jadi output dari pola data miningnya adalah knowledge ya, yang berbasis pengetahuan. Jadi nanti kalau Anda membuat project nanti, outputnya adalah grafik biasanya. Bisa grafik ada beberapa macam, ada grafik bar atau pie atau dia linear dan lain sebagainya. Dan itu tergantung Anda menyikapi dan gampang untuk membacanya. Silakan menggunakan pola-pola itu, termasuk di dalamnya adalah jenis grafiknya itu ya. Yang kedua adalah penggalian data ini sebenarnya diperlukan ketika saat data yang tersedia itu terlalu banyak sekali dan itu diperoleh dari sistem yang mempunyai basis pengetahuannya luar biasa. Contoh adalah yang sekarang berjalan adalah e-commerce ya. E-commerce itu digunakan digunakan ketika data-data itu memberikan nilai atau nilai informasi yang sudah tersedia. Contohnya e-commerce sekarang itu luar biasa. Ketika kita membeli satu item barang, informasinya sudah diberikan sebanyak mungkin ya. Contoh adalah kalau kita melihat pesan misalnya di Lazada, satu item barang aja, nanti ketika itu sudah kita beli, setelah kita beli itu biasanya di email atau di akun kita itu dijajali dengan produk-produk yang terkait yang pernah kita beli. Itu contohnya adalah data dari data mining. Sedangkan proses dari analisis data mining itu sendiri biasanya digunakan ketika data-data itu juga memberikan nilai yang sangat tinggi. Contoh adalah data saham. Data saham itu juga bagus sekali karena apa? Data saham itu adalah data yang dinamis. Ya, fluktuatifnya kelihatan dia turunnya. Contoh yang paling simpel itu. Yang kedua adalah data bioinformatika. Contoh bioinformatika itu contoh seperti ini, misalkan pola dari wajah kita dan terkait dengan misalkan fingerprint atau recognize face dari wajah kita itu bisa digunakan juga. Ada satu lagi yang bioinformatika adalah bagaimana kita menyikapi suatu pola yang akan dibuat ketika orang itu seperti ini, contohnya orang sakit tentang COVID itu bisa menggunakan bioinformatika. Bagaimana caranya? Itu tadi, contoh yang paling gampang adalah yang simpel ketika orang kena COVID itu adalah biotest kan ya. Biotestnya itu jadi seperti alatnya kecil gitu, nanti diambil sampel darahnya, terus dia muncul positif atau negatif, seperti itu. Itu adalah contoh dari penggunaan data dan data mining itu sendiri. Ketika kita sudah membuat pola-pola yang akan kita buat, ya, kita akan merencanakan membuat pola dari data mining. Ya. Kita harus memberikan suatu nilai dari akhir proses itu. Ya. Di dalam data mining itu banyak problemnya ya.
bagaimana kita membuat klasifikasinya? Ya, seperti itu ya. Contoh adalah klasterisasi, penggolongan, regresi, analisis, asosiasi, deteksi anomali, dan peralaman deret waktu, penambangan teks dan pemilihan fitur. Ini adalah problem dari data mining, ya data mining itu sendiri. Bagaimana kita membuat, menyikapi atau menganalisis dari 8 contoh 8 ini adalah ya kita harus analisis juga ya terkait dengan datanya. Jadi kalau kita akan membuat analisis data mining, itu yang harus kita siapkan apa? Raw data. Raw data itu adalah data mentah. Data yang belum diolah, ya raw datanya itu berapa ribu, berapa juta datanya. Setelah itu kita di-clean dengan database, ya. Nanti kita buatkan proses untuk clean database-nya ini, mana yang tidak sinkronis, ya, apa yang mau diambil dan apa yang mau kita lepas dari data itu. Dan kita buatkan transformasi datanya dengan menggunakan tabel, ya, contoh seperti itu. Setelah proses dari tabel itu kita data transformasikan, terus kita menggunakan pattern discovery, ya, itu tetap menggunakan algoritmanya, ya. Jadi di bawah itu adalah beberapa pattern yang digunakan untuk menggunakan data miningnya. Ada algoritma yang ada, contoh yang ada 8 ini, ya. Ini contohnya, salah satunya adalah yang umum digunakan itu adalah bagaimana membuat kita klasterisasi, ya, penggolongan. Nah itu biasanya yang umum digunakan kalau terkait dengan model seperti contoh yang paling gampang adalah COVID tadi adalah klasterisasi. Ya, klasterisasi itu misalkan Kota Bekasi itu ada berapa kecamatan, ada berapa wilayah, berapa yang kena atau yang masih ODP, PDP atau apa itu, ya. Jadi kelihatan per masing-masing kecamatan. Itu contoh clustering. Setelah proses dari pattern and discovery itu, yang terakhir adalah data visualisasi, ya. Diinterpretasikan dengan nilai. Apa sih nilainya nanti? Misalkan untuk ODP itu sekitar 200 orang, atau yang terkena, atau yang masih dalam